Kembali di Indonesia Morning Show, kalau kita berbicara fashion, ini memang fashion ini meliputi banyak hal penting dari kepala hingga kaki. Jadi tidak heran bidang ini terus melahirkan desainer, termasuk salah satunya desainer sepatu. Sepatu tak hanya sebagai alas kaki, tapi juga bagian dari lifestyle yang terus berkembang. Hal ini jelas berpengaruh dengan perkembangan industri sepatu, industri yang terus melahirkan generasi baru perancangnya. Salah satunya adalah Chika Trianindya. Kaki Chika yang berukuran 42 membuatnya kesulitan mencari sepatu yang nyaman. Kesulitan yang menggerakkannya menjadi desainer Naima Shoes sejak 2009. Sarjana ekonomi ini pun belajar otodidak dalam memulai profesinya. Jujur saya nggak punya background tentang fashion, nggak. Tapi saya memiliki passion untuk ya fashion yang ada gitu. Jadinya ketika bertemu dengan pengrajin, saya jujur itu belajarnya melalui proses learning by doing dan trial dan error itu. Jadinya ya saya lakuin itu dan itu menurut saya memerlukan proses sih. Chika terlibat langsung dalam berbagai hal yang menentukan kualitas sepatu karyanya, termasuk dalam penentuan warna, corak, dan bahan sepatu. Ia pun kerap mendiskusikan material bahan sepatu dengan kepala pengrajin. Workshop Chika ada di bilangan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Yang pasti itu juga diperlukan pengetahuan tentang ya anatomi kaki, karena ya sepatu itu nggak sama kayak baju yang bisa mungkin kalau misalnya kegedean bisa dikecilin di alter lah ininya. Tapi kalau sepatu itu nggak kayak gitu, karena ya kaki setiap perempuan tuh beda-beda. Mau size-nya 38 tapi pasti akan ada yang berbeda gitu. Aneka pernak-pernik juga tak luput dari perhatian. Hiasan-hiasan ini efektif digunakan untuk mempercantik desain sepatu yang dibuat. Chika dapat mencari aneka aksesori ini ke berbagai daerah, bahkan ke luar negeri. Jika konsep desain sepatu sudah jelas, pengrajin dapat langsung menjahit pola sepatu. Setelah itu, pola dapat langsung diaplikasikan. Media aplikasi berupa shoeless yang juga berperan sangat penting bagi kenyamanan kaki. Hunting itu bisa hunting materialnya, hunting mungkin kolaborasi sama pengrajin yang lainnya. Pengrajin yang lainnya ini misalnya kayak pengrajin kayunya gitu, Mbak. Kayu kan kalau sepatu hak gitu itu ada hak dari mahoni lah, ada hak dari kayu albasia dan macam sebagainya. Jadinya kalau bisa kita mengadakan kerjasama sama mereka juga, yang which is dari lokal juga, misalnya dari Tasikmalaya. Jadinya saya juga maksudnya saya juga ya dibilang ya sering lah untuk pulang balik untuk bekerja sama dengan si pengrajin si kayu ini. Gitu. Tahapan praproduksi ini nyatanya menjadi salah satu bagian terpenting yang dipikirkan seorang desainer sepatu. Yang paling susah sebenarnya memanage pengrajin. Itu paling kendala. Tantangan saya yang paling utama itu adalah ya memanage pengrajin, karena ya mau dimanapun human error pasti terjadi. Jadinya itulah memerlukan kesabaran yang amat sangat tinggi sih gitu. Dan itu memerlukan proses juga lama untuk berkomitmen dengan si pengrajin ini gitu. Untuk memasarkan produk, Chika membuka galeri di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat yang cantik akan membuat mahakarya desainer sepatu menjadi semakin cemerlang. Di galeri, pengecekan akhir sepatu tetap dilakukan. Tentunya untuk memastikan hasil akhir sepatu tidak keluar dari konsep awal. Kalau model, trennya itu lebih ke kayak kota-kota fashion seperti Milan, London, Paris gitu. Saya nggak memungkiri itu. Karena menurut sejarah ya mereka duluan emang yang udah negara merdeka gitu. Jadinya ya mau nggak mau kita sebagai negara berkembang, berusaha untuk memproduksi dengan sepatu kualitas yang step by step akan menyusul kualitas mereka. Saya mengeluarkan produk yang range pilihan untuk misalnya kaki yang agak lebar, mungkin dia harus menggunakan teplek. Kalau range kaki yang maksudnya ramping, dia dengan mudah memakai heels gitu.
Konsep nyaman di kaki yang diusung Chika kini membuahkan hasil. Para pelanggannya datang dari berbagai profesi. Ada pegawai yang sibuk dengan rutinitas kantor maupun mahasiswa yang berpenampilan lebih kasual. Kalau biasanya kalau sepatu yang lain kan lebih ke gaya, tapi agak sakit. Kalau yang ini sih ya selain fungsional juga, maksudnya nyaman dan gaya ya trendy lah gitu. Selain modelnya juga update banget, harganya juga sangat masuk akal. Terus juga dia kayak punya bantalan di dalam sepatunya yang membuatnya menjadi empuk. Bagi Chika, ini bukan sekedar profesi, melainkan cara menyalurkan hobi. Penghasilan dicari, namun bukan berarti segalanya berujung materi. Kerjanya maksudnya nggak terbatas sama waktu yang benar-benar office hour 7 to 5 gitu, nggak, or 9 to 5, sorry. Saya bahkan sampai sebelum tidur pun kerjaan saya adalah browsing gitu. Jadinya di mana-mana saya nggak ngerasa kerja sih sebenarnya ini. Jadinya di mana-mana saya berada, kalau misalnya ada sesuatu yang menarik itu bisa dijadiin inspirasi buat saya. Untuk mendukung pemasaran sepatunya, Chika juga menggunakan media online. Kini ia sedang menyiapkan situs khusus untuk karyanya. Sambil menunggu website rampung, Chika juga menyebarkan karyanya melalui media sosial. Inilah salah satu cara berkompetisi di tengah industri fashion Indonesia. Persaingan ya, maksudnya di industri manapun menurut saya itu pasti akan ada saingan. Tapi ya itu lagi gimana caranya kita menyikapinya adalah dengan setiap hari selalu update sih. Setiap hari selalu update dengan tren yang ada, lalu tetap berkomitmen dengan si pengrajin dan networking dengan supplier itu paling penting gitu. Dan tidak juga melupakan networking dengan customer tentunya. Inovasi juga menjadi salah satu senjata utama Chika untuk terus berkarya. Mungkin saya nggak pernah tidur untuk terus membaca. Ya ini ibaratnya kayak belajar terus sih untuk menjadi penyimak mode atau tren yang terjadi pada saat ini dan pada saat mendatang. Dari kecintaan terhadap sepatu, Chika menegaskan bahwa hobi dapat berujung profesi. Anggi Yuniarti, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET. Wear it. Nah, kalau ngomongin sepatu, ini berbicara mengenai desainer sepatu, saya mengerti banget perasaannya si desainer itu. Karena saya juga salah satu perempuan yang kesulitan tiap kali mencari sepatu karena kaki saya ukurannya agak-agak lebih panjang dari ukuran normal sepertinya. Kamu pakai size berapa? 41. 41. Loh, bukannya 41 lebih gampang dicari daripada 42? Iya, mungkin lebih gampang ya, makanya dia sampai jadi desainer sepatu dan saya enggak gitu. Coba ceritain pengalaman pribadi kamu kenapa? Ya enggak, karena saya kalau masuk ke toko sepatu biasanya paling mentok itu ukuran di 40. Jadi mungkin saya harus nitip, pernah coba bikin sepatu juga. Tapi itu tadi permasalahan saya sama seperti yang tadi diwawancara di liputan kita. Kadang-kadang ada yang nggak enak sepatunya atau ukurannya pas tapi modelnya yang jadul banget gitu. Jadi memang ada aja masalahnya. Memang perlu nih desainer-desainer sepatu muda yang mengakomodir kebutuhan-kebutuhan spesial seperti saya gini. Oke, jadi beli sepatu sudah cukup belum ya? Ya. Yang penting sih nyaman kalau menurut saya. Yang penting nyaman itu dia. Biar mahal sedikit biar nggak ganti-ganti.